Oke teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube UPX ID. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara setting konfigurasi Simple Q Cake untuk Triple PoE atau PPPoE di Mikrotik Routerize versi 7 ya, untuk pemula ya teman-teman. Nah, di sini saya akan balas dari komentar Dianu E3Y. Nah, ini 1 hari yang lalu ya, baru saya balas beberapa detik yang lalu. Om, untuk pemula bikin bingung ini stepnya atau step by step. Apa saja yang perlu diisi kayak kurang jelas, anggaplah udah jalan untuk settingan PPPoE. Nah, dari step itu yang gagal paham Om ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit lebih detail ya teman-teman. Nah, di sini requestnya katanya PPPoE-nya sudah jalan ya. Nah, di sini teman-teman sedikit saya akan contohkan ya. Katanya beliau tadi PPPoE-nya sudah jalan, berarti kliennya itu sudah ada. Kemudian untuk koneksi klien ke server atau PPPoE-nya itu sudah connect, pastikan ya teman-teman seperti itu. Kemudian juga teman-teman untuk mikrotiknya pastikan Routerize versi 7 ya, seperti itu. Karena kalau versi 6 untuk opsi cake, FQ Codel dan lainnya itu belum ada. Yang pertama teman-teman, pastikan teman-teman siapkan terlebih dahulu di Simple Q atau di Q. Nah, seperti ini di Q, menu Q. Ini saya pakai Winbox versi 3 ya, bukan versi 4. Ya, setidaknya nanti ke depannya teman-teman saya akan pakai versi 4 karena kita harus belajar membiasakan dengan dashboard atau tampilan yang baru ya di Winbox ya, seperti itu. Karena memang mungkin ke depannya takutnya kayak versi-versi sebelumnya Winbox-nya itu masih belum support atau mungkin belum ada update ya, seperti itu. Nah, yang pertama teman-teman di sini kita masuk di bagian Q tab setelah Simple Q tadi atau Q, kemudian di bagian Q list ini kita pilih Q tab ya, tab yang bagian Q types. Kemudian teman-teman tinggal tambah saja seperti ini. Semisal di sini ada cake, nah seperti ini cake 2 kalau seperti saya contohnya ya, seperti ini. Kemudian di bagian kain ini itu kita pilih cake teman-teman. Nah, di sini untuk Mikrotik Routerize-nya saya pakai versi 7.20.8 ya, seperti itu. Kemudian sisanya ini biarkan saja. Nanti jika teman-teman ingin lebih custom untuk di bawahnya, contoh kayak bandwidth limit atau mungkin RTT dan lain-lain, teman-teman bisa konfigurasi ya. Ini tinggal apply, kemudian oke, saya by default. Nah, di sini sudah ada namanya cake 2 ya teman-teman. Nah, kemudian di Simple Q teman-teman boleh pakai parent, boleh parent itu yang ini, yang di atasnya ini, atau tidak ya boleh, silahkan. Kalau saya kasih parent karena biar untuk groupingnya itu enak ya. Jadi di atas itu ada grup untuk parent dari PPPoE, kemudian di bawah ini nomor 2 ini ada hotspot ya, seperti itu. Nah, untuk yang PPPoE, nah seperti ini teman-teman, cukup tambah saja seperti ini, seperti biasalah teman-teman tambah Simple Q, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian di sini kasih nama. Kemudian di sini untuk target listnya atau target IP address-nya, ini IP address yang mengarah ke PPPoE ya. Kenapa di sini ada 2? Karena memang saya ada 2 klasifikasi IP atau kelas. Yang pertama yaitu dengan awalan 192 dan yang kedua itu dengan awalan 10 ya. Untuk belakangnya kurang lebih mirip ya. Kenapa saya bagi 2? Karena yang 192 ini grouping untuk admin. Jadi untuk yang bisa ngakses ke server, kemudian juga ke akses-akses yang memang internal. Jadi saya lewat 192 ya, atau hanya PPPoE tertentu. Kemudian juga nah di IP 10 ini untuk klien ya. Ya, klien itu bisa koneksi antar IP, namun ke 192 itu tidak bisa ya, seperti itu. Nah, di sini untuk max limit teman-teman bisa sesuaikan dengan total bandwidth teman-teman. Kalau saya saya kasih lebih ya. Ini kemarin juga ada yang heboh di komentar teman-teman untuk pengaturan max limit dan juga kenapa punya saya itu lebih besar uploadnya ketimbang downloadnya ya, seperti itu. Banyak sekali kemarin, dan juga saya tadi baca-baca juga ada yang sampai panjang ya komentarnya. Nanti akan saya bahas di video setelah ini saja ya, biar tidak lama video ini. Kemudian juga nanti teman-teman di bagian advance, nah ini limit add. Di sini limit add-nya ini saya isi 290 MB ya, seperti itu. Aslinya teman-teman boleh di max limit ini isi 290, tapi saya jaga-jaga saja. Di sini limitnya ya, limitnya setidaknya di 290, atau teman-teman bisa dikurangi juga boleh ya, seperti itu. Kalau saya karena bandwidth 300 jadi saya isi 290 MB
seperti itu. Atau teman-teman mau dimodifikasi, contoh di sini semisal di 350 Mbps, kalau punya saya ya anggap 350, semisal seperti ini. Kemudian nanti diisi teman-teman ya di bagian advance ini, silahkan sesuaikan limit add-nya itu berapa ya, seperti itu. Nah kemudian untuk priority ini sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Saya pakai priority 3 saja ya. Untuk 1 dan 2 itu biasanya saya pakai priority yang memang paling prioritas, contoh misal ping, kemudian atau untuk akses-akses yang memang butuh priority tinggi ya, seperti itu. Kemudian untuk bucket size-nya ini by default saja. Kemudian untuk queue tab-nya di sini saya pilih cake, atau teman-teman pilih cake 2 seperti ini juga boleh, silahkan cake 2 seperti ini, atau di sini cake 2 sama karena ini yang kita buat tadi. Kemudian nah di sini karena tadi saya hapus, saya isi saja ada 500 seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal apply saja, kemudian tinggal oke ya, seperti ini. Nah jika sudah teman-teman, kita masuk di bagian triple P atau PPP. Nah seperti ini. Di sini pastikan teman-teman di bagian profile ini ya, yang akan digunakan di secret ini teman-teman pilih. Nah seperti ini. Di sini ada beberapa untuk profile, contoh misal di sini ada admin. Nah di sini untuk admin itu awalannya poolnya itu ada namanya pool admin ya teman-teman kalau saya. Jadi ini sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman pribadi atau di lokasi. Kalau saya ya seperti ini teman-teman. Kemudian kita klik 2 kali seperti ini. Nah di sini di bagian general ini sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian juga untuk protokol saya pakai default saja. Kemudian untuk limit ini rate limitnya ini 2 GB ya. Ini silahkan sesuaikan karena ini untuk admin. Jadi saya isi 2 Gbps saja. Kemudian di sini only one, pastikan centang yes karena biar PPPoE-nya atau profil PPPoE-nya itu tidak digunakan oleh orang lain ya, seperti itu. Kemudian di queue, nah di sini ada insert before. Nah, teman-teman bisa pilih bottom seperti ini, kemudian 1 PPPoE seperti ini teman-teman. Kemudian di queue tab tag-nya kalau di RouterOS versi 7 ini wajib diisi ya. Teman-teman mau pakai default small boleh, mau pakai cake boleh ya. Kalau saran saya sih pakai cake saja ya. Nah, contoh seperti ini cake 2. Nah, cake 2 juga sama. Ini tidak ada beda ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih saja. Kemudian teman-teman tinggal apply, kemudian oke saja. Nah, terapkan ke semua profile yang ada di triple PoE teman-teman ya, seperti itu. Contoh di hotspot ini juga saya terapkan, kemudian juga untuk paket yang 100.000 ini saya terapkan, kemudian di 200.000 ini saya terapkan, kemudian juga di 250 ini saya terapkan, kemudian juga di paket 350.000 ini saya terapkan semuanya ya, seperti itu. Sampai di teknisi saja ini saya terapkan ya, seperti itu. Sisanya mungkin teman-teman bisa kustomisasi di rate limitnya saja ya. Atau teman-teman jika tidak ingin kustomisasi rate limit, teman-teman bisa konfigurasi untuk cake-nya di bagian queue tab ini. Di cake contoh seperti ini teman-teman bisa buat bandwidth limit ya, contoh misal cake teknisi seperti ini, teknisi boleh, silahkan. Nanti di bandwidth limit contoh misal teman-teman mau kasih 20 mega M, ini berarti 20 M download dan upload ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa isi seperti ini ya, boleh, silahkan seperti itu ya. Nah untuk tutorialnya di triple P mungkin seperti itu. Nanti jika teman-teman koneksi atau kliennya belum muncul di bawah parentnya, maka teman-teman perlu tendang terlebih dahulu di triple P, kemudian di active connection ya. Ini tendang dulu ya. Jadi teman-teman tinggal kontrol A saja. Kalau di Windows itu tinggal kontrol A. Kalau di MacBook itu teman-teman tinggal komen A ya, seperti itu. Kemudian di remove ya, seperti itu, atau ditendang saya bilangnya seperti itu. Nanti otomatis jika teman-teman sudah set atau konfigurasinya itu sudah benar, maka di sini akan muncul ya seperti ini ke bawah ya. Mungkin seperti itu saja teman-teman tutorial kali ini. Jika ada yang tanyakan silahkan komentar ya. Pastikan teman-teman like, comment, dan subscribe, share juga video yang telah saya buat, join jadi member YouTube IPXID ya. Nantikan video update selanjutnya karena saya masih baca-baca. Untuk konfigurasi cake itu ada cake namanya cake mikrotik generator. Nah seperti ini. Jadi di sini kemarin saya juga baca-baca ada untuk semacam perhitungan ya, seperti itu untuk optimasinya ya. Kemarin nanti akan saya bagikan saja linknya di komentar di video selanjutnya saja. Jadi ada perhitungannya. Kemudian jika ingin teman-teman konfigurasi atau ingin mark paket atau mark connection dengan firewall itu bisa ya, seperti itu ya. Jadi terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.